Maka Abu Bakar As-Siddiq sebagai pelanjut beliau, sebagai khalifah, memberangkatkan Usamah bin Zaid. Kemudian juga menyiapkan armada perang yang lain. Jadi step by step yang nanti akan perlu kita lakukan dalam pembebasan Baitul Maqdis adalah juga mengamankan daerah-daerah sekitar yang ada di sana. Kita tidak bisa bicara membebaskan Palestina, Baitul Maqdis maksud saya, kalau kita tidak bicara tentang bagaimana mempersiapkan negara sekitarnya. Bagaimana mempersiapkan daerah-daerah yang ada di seputarannya. Dilanjutkan. Dan ini pun lalu dilanjutkan oleh Umar. Bagaimana adanya perangan Yarmuk yang akan mendatangkan akhirnya Fatah of Baitul Maqdis. Bagaimana luar biasanya peperangan yang dilakukan ini menjadikan bagaimana umat Islam memiliki posisi yang habis-habisan ya dalam perang Yarmuk itu. Kita lihat nanti pada detail-detail yang lain dalam peperangan yang dilakukan oleh umat Islam saat itu, kita bisa jumpai bahwa mereka semua ini sudah dalam kondisi terkonek. Mereka tidak lagi menganggap bahwa Baitul Maqdis adalah satu bentuk jajahan yang lain, bagian yang lain. Tapi Baitul Maqdis adalah milik umat Islam yang kemudian harus diperjuangkan sampai tidak ada penghabisan. Ada banyak proses perang yang dilakukan yang dalam hal ini satu persatu. Nah, berkaitan dengan istilah tadi, ketika Amr bin As mendatangi tempat itu dan dalam kondisi akan menangkan, bertemu dengan pihak gereja, pihak Bizantium orang Nasrani yang menguasai daerah Ailia yang kita kenal dengan Baitul Maqdis tadi. Apa yang mereka jawab? Berdasarkan apa yang mereka dapatkan dari catatan profesi ramah mereka bahwa yang akan menguasai kembali Baitul Maqdis adalah seorang yang memiliki 3 huruf. Ya, 3 huruf ini. Ini di sini ada nih sebenarnya nih. Ini kan kalau teman-teman kalau nggak kenal Arab ya lihat dikit lah ya. Coba ini dibaca. Yang ini aja lah nggak apa-apa. Ini namanya siapa ini? Ain, mim, ro, wawu. Ada wawu. Ya, jadi kalau dalam profesinya orang-orang sono itu 3 huruf. Ain, mim, ro. Tapi ini ketambahan wawu. Nggak pakai wawu. Ya. Yang nomor 1 itu, yang nomor 1 ini loh. Oh, nggak kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ya, ini. Amr bin Ash. Itu bacanya kalau ada wawunya Amrun, Amr. Kalau nggak ada wawunya bacanya Umar. Nah, ini kelihatan kalau ini bukan orang, karena yang waktu itu mau membebaskan awal-awal Baitul Maqdis adalah ini orang ini. Oh enggak, bukan kamu, karena kamu kelewat kelebihan 1 huruf, Bro. Mohon maaf ya, Bro ya. Gitu. Bukan kamu ganti. Ya, saya nggak ada wawunya. Padahal kemudian saat itu disampaikan kepada Khalifah Umar tentang apa yang diminta oleh pihak sana, dan akhirnya diputuskan Umar yang akan datang langsung membebaskan Baitul Maqdis. Maka saat itu sebagai posisi khalifah, kita tahu dalam strategi perang nggak mungkin pimpinan tertinggi itu akan turun perang, betul ya? Pasti akan disimpan dengan alasan keamanan. Tetapi demi Baitul Maqdis, maka Umar tanpa ragu datang melalui Gunung Mukabir. Nah, dari sini, di sini tidak lebih jelas ya. Beliau hadir. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Umar memberikan jaminan. Dan sejak itulah maka kita bisa dapatkan dalam sejarah bahwa satu-satunya sejarah di mana bisa hidup dengan kondisi terjaga Yahudi, Nasrani maupun Islam hanyalah di bawah pemerintahan Islam. Assurance of safety, jaminan keamanan kepada umat Kristen. Sehingga karena dalam taktik perang
adalah kalau sebuah kota direbut secara paksa, maka kota itu bisa atau boleh diluluhlantakkan. Tetapi kalau kota itu diserahkan dengan damai, maka dilarang untuk dihancurkan. Maka Umar memberikan jaminan keselamatan. Tidak boleh dihancurkannya gereja, tidak boleh dihancurkan tempat ibadah. Sangat berbeda sejarahnya kita lihat bagaimana ketika Baitul Maqdis dikuasai oleh Nasrani dalam perang salib. Orang Yahudi dibunuh. Kita lihat sekarang ketika yang menguasai adalah orang Yahudi. Siapa yang dibunuh? Bahkan ada sebuah penelitian khusus ya tentang reassurance di jurnal Isra tentang masalah ini. Ini kalau istilahnya itu al-umdah al-umariyah. Hadza min Abdullah apa lagi? Ada yang bisa baca ini? Sebelah sana. Hadza ma a'ta ibadullah Umar Amirul Mukminin bi ahli Ilya. Jadi namanya masih menggunakan nama yang mereka pakai sendiri. Ilya minal aman. Ya, lanjutkan sendiri ya. Itu menarik loh itu kalau di ini jadi satu di antara penemuan sangat penting karena dengan penelitiannya orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu mencoba menghilangkan data ini. Lalu mengganti nama-namanya. Bahkan namanya ini perjanjian damai, bukan. Wong yang menang Umar kok. Ini adalah jaminan keamanan. Aku udah menang. Terserah aku dong. Nah, tapi aku bikin kalian aman. Jadi penelitian ini sangat mengesankan. Kayaknya suatu kali membahas ini saja. Very excited. Ustaz, ini pembahasan Elia kita pernah bahas di sesi pertama. Nanti teman-teman yang penasaran lagi atau belum mengikuti pembahasan mengenai nama-nama untuk Baitul Maqdis, silakan cek di YouTube Teras Dakwah. Mantap. Halus. Maka setelah Umar datang, ada satu momen Dr. Khalid menyampaikan Mekah adzan pertama kali dikumandangkan oleh siapa? Siapa yang pertama kali adzan? Pertama kan di Madinah ya, di Masjid Nabawi. Yang adzan siapa? Bilal. Fathu Mekah dikuasai kembali Mekah, yang adzan adalah Bilal. Sepeninggal Rasulullah SAW, Bilal tidak mau adzan. Kenapa? Setiap kali beliau akan adzan, beliau teringat Rasulullah dan menangis. Setelah meninggalnya Rasulullah, pertama kali Bilal kembali mengumandangkan adzan adalah ketika dibebaskannya Baitul Maqdis. Takbir. Allahu Akbar. Maka para sahabat merasakan bagaimana Baitul Maqdis ini perjuangannya dalam sejak zaman Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah telah membersamai mereka, kemudian terdengar kembali adzan, seakan-akan Rasulullah kembali bersama mereka membebaskan Baitul Maqdis. Maka kita tunggu siapa yang akan adzan di antara kita di Baitul Maqdis kelak. Ini tahu nggak pembebasannya tahun berapa? Pembebasan Baitul Maqdis zaman Umar tahun berapa? Ini loh ada tulisannya di sini di bawah itu. Silakan baca sendiri. Wa kataba wa hadhara sanah khamsu asyarah 15 Hijriah. Siapa yang hadir untuk menjadi syahid, syahada ala dzalik, jadi yang menjadi saksi atas penulisan jaminan ini adalah semuanya orang Islam. Memang ini jaminan dari muslimin ke mereka kok. Yaitu pertama adalah Khalid bin Walid. Pojok bawah. Ya ini kanan ini ya. Kanan pojok bawah, bagian paling bawah. Ini karena ini asik nih. Jadi kalau saya bukan ahli ya, tapi saya nggak ahli, tapi ini menurut saya sangat menarik karena dari sini kita tahu jaminan ini sangat otentik. Yes. Thank you. Ini ada syahada ala dzalik, atas jaminan ini ada Khalid bin ternyata pakai al ya, bin Al-Walid. Kemudian ada wa Abdurrahman bin Auf. Kemudian ini ada ini kan ada wawunya nih. Jadi ini bukan Umar pasti. Wa Amrun atau Amr bin Al-As yang nanti punya anak sangat terkenal Abdullah bin Amr bin Al-As. Kemudian wa Muawiyah bin Abi Sufyan.
Jadi ini adalah 4 panglima utama pembebas Baitul Maqdis di zaman Umar bin Khattab. Mereka ini lihat dari sini kita tahu ini bukan perjanjian damai, bukan. Ini adalah jaminan keamanan dari sang pemenang, sang pembebas muslimin di bawah kepemimpinan ini tadi Amirul Mukminin ini adalah julukan pertama dalam muslimin, karena julukannya Abu Bakar adalah Khalifatul Rasulillah, julukannya Umar adalah Amirul Mukminin. Ini adalah tokoh-tokoh utama dalam pembebasan ini. Jadi ini memang betul-betul jaminan keamanan. Dari sini saja kita tahu bahwa kemenangan dan jaminan ini menunjukkan betapa lapang hatinya muslimin untuk membagi. Enggak, ini tuh kita bersama bareng-bareng. Ini tanah suci, ayo kita jaga kesuciannya. Ngapain kita musuhan? Dan kata Karen Armstrong, satu-satunya waktu di mana Baitul Maqdis dalam kondisi tenang adalah seperti kata Mas Jenis tadi, adalah saat di bawah kepemimpinan Islam, baik itu saat Amirul Mukminin Umar bin Khattab membebaskannya, maupun nanti di kisah yang ketiga yaitu saat Salahuddin Al-Ayyubi membebaskannya kembali. Allahu a'lam bishawab. Ya, pada masa setelah itu kita akan dapatkan bahwasannya bagaimana kondisi Baitul Maqdis yang tidak terawat, tidak terurus sama sekali, kemudian mulai dibangun pertama kali masih Jami Umar. Jadi awalnya cuma cuma kayak lapangan. Iya. Lapangan bahkan dipakai untuk apa tulisan bawahnya itu? Dipakai untuk tempat sampah, kandang babi. Na'udzubillah. Dan kemudian kita fahami bahwasanya step demi step, langkah demi langkah yang dilakukan yang saya sebutkan tadi, bagaimana mengkoneksikan itu juga muncul dari beberapa step yang lain. Maka kita punya tugas untuk kembali mengantarkan bagaimana kita bisa membebaskan Baitul Maqdis. Knowledge drives change and liberation and umrah. Kalau kita pahami bahwa pengetahuan dalam hal ini ma'rifah tentang Baitul Maqdis, tentang sejarah Baitul Maqdis, tentang proses Baitul Maqdis akan menjadi bekal utama kita untuk membebaskan Baitul Maqdis. Apa yang dilakukan oleh Musa sampai Yusha, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW sampai Umar, apa yang dilakukan oleh Imaduddin Zanki sampai Salahuddin Al-Ayyubi, ini adalah sebuah hal yang perlu kita fahami, bukan hanya ketahui, bahkan lebih dari itu makrifah. Pembahasan itu tentu ada lebih detail lagi yang perlu kita gali. Jadi menarik ya, ketika kita sudah berpengetahuan yang benar, sadarnya pakai ilmu, maka akan muncul yang itu. Nah, Mas Afif kayaknya nanti kita bikin kuis aja, siapa yang bisa membaca ya? Nah, kayak kalau disebut itu berarti tidak dijelaskan dulu tapi dibuat kuis. Siapa yang bisa baca? Hadiahnya apa, Tat? Knowledge drives change and liberation and umrah. You may read it. The next. Nah, langkah-langkah selanjutnya pun kita fahami tidak hanya berhenti dengan pemahaman. Karena Allah akan mulai dari amalan kita. Allah akan melihat amalan kita. Betul itu Baitul Maqdis, betul al-ard al-muqaddasah. Itu adalah tanah yang suci. Tetapi yang mensucikan sesungguhnya bukan tanahnya. Yang mensucikan adalah apa yang kita lakukan untuknya. Maka sebagaimana yang dilakukan oleh generasi sahabat selanjutnya, apa yang akan kita hadiahkan untuk Al-Aqsa? Masya Allah, kita nanti akan kenali bagaimana begitu banyak mereka yang memberikan. Saya mendapatkan langsung dari Dr. Khalid, ada seorang wanita pernah menitipkan kepada Dr. Khalid mushaf Quran untuk dihadiahkan ke Baitul Maqdis. Bisa enggak? Bisa. Dr. Khalid punya jaringan untuk bisa meletakkan mushaf itu di Masjidil Aqsa. Masalahnya setelah itu apa yang terjadi? Beliau tidak bisa menjamin. Bisa sampai sana, bisa.
Saya bahkan dalam posisi saat ini mempertimbangkan ketika saya mengambil pilihan untuk memberikan hadiah pada Masjidil Aqsa, pertanyaan yang ada pada saya adalah apakah saya akan memberikannya sekarang untuk diledakkan di Masjidil Aqsa, ataukah hadiah itu akan aku bawa bersama dengan berjuangnya diri saya membebaskan Baitul Maqdis dan meletakkannya ketika Baitul Maqdis merdeka. Maka sama dengan pertanyaan pada masing-masing kita, apa yang akan kita hadiahkan kepada Al-Aqsa? Dengan waktu yang terbatas, masih ada kesempatan kita untuk share diskusi lebih detail sepertinya. Kemarin waktu di satu masjid di Baitur Rahim juga malah dapat PR nih kami nih. Gimana kalau pembahasan ini didetailkan untuk satu tema di satu pertemuan, ya menarik juga itu. Kok insya Allah tidak harus dengan kami ya, tapi yang jelas teman-teman, semakin kita mendalami sejarah, saya jadi ingat Prof. Wan Muhammad Nur, Wan Daud juga mengatakan bahwa ilmu itu terdiri dari 3 elemen. Yang pertama adalah technical knowledge, yang kedua adalah historical knowledge. Jadi kita makin ngerti elemen historisnya, kita makin menikmati ilmu. Dan nanti kita jadi makin yang juga beberapa kali kita bahas tadi, philosophical knowledge. Ngapain sih kita perlu belajar tentang Baitul Maqdis? Kenapa sih kita pakai nama Baitul Maqdis bukan pakai nama yang lain? Ada alasan filosofis, ada alasan ideologis. Insya Allah kapan-kapan kita bahas lebih detail. Sekarang kembali ke Pranoto Adicoro. Sumonggo. Ini damel bahasa. You in English, we can speak in English. Maybe Mr. Dennis will tell us in English. Inshallah, I will have I can to speak in Yes, English. little. Maybe someday. Someday. Maybe Yes, someday we inshallah. had English session on Baitul Maqdis. Secara khusus pos dari Dana juga ada beberapa pembagian seperti di sini sebutkan ada operasional ISA. ISA ini adalah satu di antara institusi yang menggarap riset dalam rangka makrifah Baitul Maqdis. Kalau di internasional ada ISRA, di Indonesia Sahabat Al-Aqsa punya ISA. Nanti ada ISA, Maryam, kemudian ISA, Masya Allah. Jadi silahkan sekali lagi untuk setting berikutnya Pranoto Adicoro Sumonggo. Kita ada sebuah video untuk mengingatkan kita tentang saudara-saudara kita. Oh bisa, flashnya. Ini kejadian barusan beberapa hari yang lalu. Seingat saya video ini dikumpulkan untuk peristiwa tanggal 12, tanggal 14. Dan soalnya ada ya Mas ya? Melas timen ya soalnya ya. Ya. Dengeran nggak? Saya dari bawah. Saya lupa speaker saya itu di mana. Jadi mereka saudara-saudara kita yang ada di garis depan Gaza yang menjadi perwakilan kita untuk memperjuangkan Baitul Maqdis. Ada rasanya kurang pas kalau seandainya kita membiarkan mereka untuk berjuang sendiri. Maka dari itu
Kalau raga ini tidak bisa, minimal harta kita, minimal doa kita yang membantu mereka. Gaza bertahan, kita kuatkan. Sebenarnya sih kalau kita boleh jujur ya, bukan mereka yang kita tolong. Semakin kita belajar, kita makin paham bahwa janji Allah untuk ada sekumpulan muslimin bertahan di Baitul Maqdis dan samping atau sisi Baitul Maqdis itu janji Allah. Hadisnya sahih. Jadi akhirnya bukan kita yang nolong mereka, karena mohon maaf ya, teman-teman Cerdas Dakwah, teman-teman Indonesia nggak nolong mereka, Allah bantu mereka. Jadi sebenarnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Sebagaimana yang Rasulullah juga sebutkan, wallahu fi aunil abdi fa innal abda fi auni akhi. Jadi Allah itu akan datangkan pertolongan ke kita, ke keluarga kita, ke kampung kita, ke teras dakwah kita, ke negara kita tercinta ini, ketika kita sebagai pribadi maupun sebagai komunitas itu mau membantu muslimin dimanapun mereka berada. Semakin nanti teman-teman makin menyadari, jadi begitu kita bantu mereka, bukan. Kalimatnya mungkin kelihatannya keren, enggak. Yang lebih tepat adalah kita dibantu oleh Allah dengan diberi kesempatan. Dan seringkali kalau nanti ada teman-teman Cerdas Dakwah masuk ke Gaza, masuk ke Palestina, lihat mereka kayaknya lebih soleh dari kita deh. Padahal listrik kurang, makan kurang, dibom, tapi mereka kelihatan lebih menikmati iman daripada, ya mohon maaf, minimal saya lah. Dan sekali lagi ini kesempatan, bahkan nggak perlu ada bencana ini pun kita akan bantu mereka. Sampai kapan? Sampai Masjid Al-Aqsa merdeka. Takbir, Allahu Akbar. Maka pastikan jangan salah niat, pastikan jangan salah niat bahwa kita membantu bukan untuk mereka, kita sedang taat kepada Allah. Ini hanyalah kesempatan di antara banyak kesempatan yang lain untuk menggunakan harta kita di jalan yang Allah ridhai. Kita bantu diri kita sendiri. Jangan sampai salah niat. Allah a'lam bishawab. Ya, ini sedikit kabar gembira bahwa alhamdulillah walaupun sedikit, segera setelah kejadian pengeboman itu para relawan sahabat Al-Aqsa dititipi harta oleh sebagian muslimin Indonesia untuk disampaikan ke sana. Dan tadi sudah kita lihat ya beberapa foto, bahkan kita juga dikirimi video-video dari beliau-beliau bahwa alhamdulillah bantuan dari Indonesia, tadi yang video satunya sudah sampai, dan alhamdulillah mereka mengucapkan terima kasih kepada kita, kepada Indonesia atas bantuan yang telah dikirimkan ke pihak sana. Ya, ini satu di antara kejadian yang sangat dramatis. Maka kita selalu berdoa semoga Allah kuatkan mereka semua, baik yang syahid insya Allah, baik yang luka maupun yang melihat langsung. Jadi alhamdulillah langsung ada bantuan yang dikirim ke sana, dan semua dana yang terkumpul atau yang dititipkan tidak ada 1 rupiah pun. Jadi kesepakatan para relawan sahabat Al-Aqsa, kalau ada titipan dana semuanya diserahkan kepada sana. Lah kalau kemarin kayak Abah Fani ke sana, tanya beliau, tidak ada menggunakan uang dana bantuan, semuanya menggunakan dana operasional atau dana pribadi. Jadi semua dana bantuan yang dititipkan ke sahabat Al-Aqsa serahkan sesuai peruntukannya. Kalau untuk Gaza, ya untuk Gaza. Untuk Suriah, seluruhnya untuk mereka yang memerlukan. Begitu Mas Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada keraguan bahwasannya Baitul Maqdis akan merdeka. Pertanyaannya, di manakah kita? Kereta akan berangkat, ada tidak adanya diri kita di dalamnya. Islam akan kembali menguasai peradaban. Pertanyaannya, di manakah kita? Hanya melihat, hanya terdiam, atau hanya duduk-duduk sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel ketika diperintahkan memasuki Baitul Maqdis? Maka pertanyaan itu tidak bisa hanya kita jawab dengan lisan kita, tapi kita jawab dengan amalan-amalan kita. Sampai jumpa ketika kita bisa sholat bersama di dalam Masjidil Aqsa. Takbir. Iya.
Sebaik-baik teladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibunda Aisyah sampaikan kepada kita, Rasulullah tidaklah tidur di malam hari kecuali setelah membaca surat Al-Isra. Bagi yang sudah mengamalkan ini, alhamdulillah, teruskan sampai satu di antara dua. Yang pertama, Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa merdeka, dan kita insya Allah sholat bersama di dalamnya. Atau yang kedua, Allah tetapkan kita seperti Musa, Allah tetapkan kita seperti Harun, Allah tetapkan kita seperti Rasulullah SAW, Allah tetapkan kita seperti Abu Bakar. Berjuang untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa, tapi ternyata Allah Ta'ala takdirkan belum bebas, sudah meninggal duluan. Labak sabi, yang penting tetap berjuang. Maka mulai malam ini marilah kita jadikan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir, sebagai mahfuzat kita, sebagai peribahasa kita, sebagai ucapan yang kita ulang-ulang dalam malam-malam kita, dan kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat sekali lagi satu di antara dua. Allahumma urzuqna salatan fi Masjidil Aqsa wa huwa hurun aziz, atau kita wafat dalam kondisi insyaallah husnul khotimah karena menyambungkan hati kita dengan apa yang Allah sucikan, yaitu satu tanah bernama Baitul Maqdis yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa yang dicintai, diberkahi dan disucikan oleh orang-orang beriman. Allah alam bisawab.